Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawajid dunya wal akhirah litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a lisihhati jasadina wa qulubina lishfa amradina zahiran wa batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam limanafina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawan semua, saudara-saudaraku semua di dunia maya, rahmatullah alaikum ajmain. Salam sehat selalu. Moga-moga kita senantiasa dianugerahi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari debur ombak pantai selatan, dari pantai Parangtritis, Yogyakarta. Moga-moga pikiran kita, hati kita senantiasa jernih, senantiasa bening, sehingga kita menjadi sangat mudah untuk mengambil iktibar dari berbagai macam peristiwa. Tak lupa kita mendoakan bersama-sama, moga-moga saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sedang sakit, moga-moga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga wabah corona ini segera lenyap dari diri kita masing-masing, dari bangsa kita Indonesia ini. Moga-moga mereka yang sudah mendahului kita menghadap kepada hadiratnya, dosa-dosa mereka diampuni dan kebaikan-kebaikan mereka dilipat gandakan. Oke, sambil menikmati debur ombak pantai selatan, kita mengkaji bersama, menyelami bersama makalah dari Ibn Arabi dalam kitab hikamnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hujibta anhu bika walau fanita anka bihi ra'aitahu ma'aka. Makalah ini berbicara tentang adanya diri kita sebagai hijab,
sebagai tirai, sebagai tedeng aling-aling untuk kita sendiri. Jadi diri kita ini bisa menjadi hijab, diri kita juga bisa menjadi pembebasan bagi kita untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti dunia ini bisa menjadi penjara bagi orang-orang yang tidak memiliki penglihatan yang tajam, tapi dunia ini juga bisa menjadi sarana pembebasan bagi orang-orang yang cerdas secara rohani. Jadi ketika diri kita memandang diri sendiri, kita memandang diri sendiri, dan kita menyaksikan diri sendiri itu sebagai wujud yang otonom, bukan merupakan pengejauhan tahan dari wujud ilahi, maka di saat itu diri kita adalah hijab bagi penglihatan kita, sehingga kita tidak bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah memandang diri ini sebagai sebuah entitas yang merdeka, yang otonom, yang terlepas dari kemahan Allah taala. Jangan. Pandanglah diri kita hanyalah merupakan seuntai bayang-bayang dari kehendaknya, dari kemahaan hadiratnya itu. Maka di saat itu kita akan diantarkan untuk menyaksikan bahwa segala-galanya ini hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Diri kita sebagai hijab itu harus kita antisipasi. Harus kita antisipasi. Karena sekali kita terhijab, sekali kita terhalang untuk menyaksikan Allah Ta'ala, pastilah di saat yang bersamaan diri kita itu akan menjadi berhala bagi diri sendiri. Jadi inilah berhala di dalam, bukan berhala di luar. Nah, ketika berhala tercipta dari diri sendiri, maka muncul adanya egoisme, adanya kesombongan, adanya bangga diri, adanya merasa benar sendiri, dan lain semacamnya. Itu karena kita terhijab oleh diri kita sendiri, terhijab, tidak menyaksikan kemahaluasan Allah Subhanahu wa taala yang tak bertepi, tidak menyaksikan kemahaagungan hadiratnya itu. Andaikan penglihatan kita jernih, kita menyaksikan kemahaan hadiratnya, maka kita menyaksikan diri kita sungguh sangat temaram, sungguh sangat samar-samar. Itu pun yang samar-samar, yang temaram itu bukanlah milik kita sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala itu adalah al-muzhir likulli syai'. Allah Ta'ala itu yang menjadikan segala sesuatu tampak, menjadikan segala sesuatu itu ada, menjadikan segala sesuatu itu bisa kita saksikan. Itu Allah yang membuat tampak itu, yang membuat tampak. Berarti apa? Tampaknya alam semesta, empiriknya alam semesta ini, gamblangnya alam semesta tentu jauh di bawah empiriknya Allah secara rohani, jauh di bawah tampaknya Allah secara rohani, jauh di bawah gamblangnya Allah Ta'ala secara rohani. Jadi Allah itu al-muzhir likulli syai', yang menjadikan segala sesuatu ini tampak, menjadikan segala sesuatu itu nyata. Nah, tentu saja tampaknya alam semesta, nyatanya alam semesta, kelihatannya alam semesta, disaksikan alam semesta, itu tidak seberapa dibandingkan tampaknya Allah, dibandingkan gamblangnya Allah Ta'ala. Tidak seberapa tentunya, karena Allah Ta'ala itu al-muzhir likulli syai', yang membuat tampak segala sesuatu. Akan tetapi
Jelas bahwa memandang Allah Subhanahu wa taala itu dengan basirah, dengan mata batin, bukan dengan mata kepala. Terus Allah taala itu al-zahir bi kulli syai'. Allah itu menjadi tampak lewat segala sesuatu. Jadi ya, karena itu pandanglah segala sesuatu dengan mata rangkap, mata zahir dan mata batin. Kalau kita menggunakan mata zahir, maka yang tertangkap oleh penglihatan mata zahir kita adalah makhluk. Tapi kalau kita menggunakan basirah, menggunakan mata batin, maka yang tertangkap oleh penglihatan mata batin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu mengenal Allah taala itu pasti pakai perantara. Pasti pakai perantara. Bagaimana mungkin tanpa perantara? Wong diri kita saja merupakan bagian dari sekian perantara di hadapan hadiratnya. Jadi Allah Ta'ala itu al-zahir bi kulli syai', tampak lewat segala sesuatu. Tampak lewat segala sesuatu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tidak bisa bernisbat mengenai wujud mereka itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana sumbernya wujud kalau tidak dari hadiratnya? Maka tentu saja ketika hadiratnya itu memberikan wujud kepada segala sesuatu, tentu saja Allah itu menjadi tampak lewat wujud segala sesuatu itu. Katakanlah kita menggunakan kaidah Masya Allah kana gitu ya. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah Ta'ala itu menjadi ada. Berarti segala rupa-rupa makhluk, segala bentuk-bentuk makhluk itu adalah realitas dari kehendaknya. Dan kehendaknya itu tidak terpisah dari segala makhluk yang dikehendaki memiliki bentuk, memiliki rupa yang seperti itu. Jadi kehendaknya itu tidak terpisah. Nah, dari perspektif ini maka bisa dikatakan bahwa segala sesuatu itu adalah realitas kehendaknya. Dan karena realitas kehendaknya, maka segala sesuatu benar menurut ukuran kehendaknya. Benar. Terus Allah adalah al-zahir fi kulli syai'. Jadi kalau tadi Allah zahir bi kulli syai', Allah menjadi sangat nyata lewat segala sesuatu. Sekarang Allah itu sangat nyata pada segala sesuatu. Jadi ini hanya diperlukan dalam tanda kutip hanya, tapi prakteknya tidak hanya. Ya. Ini hanya diperlukan adanya kejelian penglihatan rohani kita pada segala sesuatu itu. Nah, kalau penglihatan rohani kita itu jeli, maka jelas Allah itu hadir pada segala sesuatu. Ya, ketika kita sudah merasakan dengan penglihatan rohani kita bahwa Allah Ta'ala itu hadir pada segala sesuatu, bukankah dengan demikian Allah itu begitu dekat dengan diri kita? Wa fi anfusikum afala tubsirun Allah. Dan telitilah, pandanglah dirimu sendiri, apakah kalian tidak bisa memandang? Jadi maksudnya apa? Teliti kehadiran Allah Ta'ala pada diri kita. Teliti kehadirannya. Siapa yang mengurusi detak jantung kita, denyut nadi kita? Siapa yang mengurusi anggota-anggota tubuh kita menjadi berfungsi? Siapa kalau bukan hadiratnya? Bukankah dengan demikian hadirnya itu hadir pada diri kita? Jadi ini hanya dalam tanda kutip memerlukan adanya kejelian kita mendeteksi kehadiran Allah Ta'ala pada segala sesuatu, termasuk juga pada diri kita sendiri. Wali kulli syai'. Jadi
Allah Ta'ala tampak bagi segala sesuatu. Tampak bagi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu sesungguhnya tidak terpisahkan dari hadiratnya. Jadi Allah Ta'ala tampak lewat segala sesuatu, tampak di dalam segala sesuatu, tampak bagi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu dengan demikian bisa dipastikan hanya meluncur dari satu arah, yaitu meluncur dari arah hadratullah, meluncur dari arah hadiratnya belaka. Terus wa qabla kulli syai', Allah Ta'ala itu sangat tampak sebelum segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu bermula dari ketiadaan kemudian menjadi ada. Tentu saja sebelum wujudnya segala sesuatu itu sudah didahului oleh wujudnya Allah Ta'ala qabla kulli syai'. Allah itu begitu nyata sebelum segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu bermula dari hadiratnya. Terus wa ba'da kulli syai', Allah itu sangat nyata setelah rampungnya segala sesuatu. Setelah rampungnya segala sesuatu. Karena segala sesuatu itu memiliki masa. Dari permulaan muncul menjadi wujud, menjadi ada, sampai berakhirnya. Allah berarti meliputi awal dan akhir dari segala sesuatu. Jadi karena itu dikatakan di dalam Al-Quran bahwa segala urusan ini akhirnya akan kembali kepada hadiratnya. Innal amra kullahu minhu wa ilaihi turja'ul umur. Wa inda kulli syai', Allah Ta'ala itu senantiasa tampak gamblang di sisi segala sesuatu. Di sisi segala sesuatu. Artinya apa? Tidak identik bahwa segala sesuatu itu sama dengan Allah. Tidak. Tidak. Tapi kemahaannya itu tampak di sisi segala sesuatu. Berarti tidak ada apapun di dunia ini, di alam nyata ini, tidak ada partikel apapun kecuali di sisinya itu tampak kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ombak menderu-deru di pantai Laut Selatan. Siapakah gerangan yang ada sebelum ombak, yang ada setelah ombak, yang ada di dalam ombak, yang ada di sisi ombak? Siapakah gerangan kalau bukan hadiratnya belaka? Siapakah yang berada sebelum diri kita, setelah diri kita, lewat diri kita, di dalam diri kita, di sisi diri kita? Siapa gerangan kalau bukan hadiratnya pula? Oh ya Allah, segala semesta ini, segala sesuatu ini penuh dengan kehadiran-Mu. Tapi kalau memang penuh dengan kehadiran-Mu, kenapa banyak orang itu terbingung-bingung untuk mencari-Mu, untuk mendapatkan-Mu? Itu karena segala sesuatu itu sekaligus menjadi tabir bagi dirinya sendiri. Sebagaimana kita manusia bisa menjadi tabir bagi diri kita sendiri. Ketika diri kita tegak menjadi tabir bagi diri kita, maka kita tidak menyaksikan Allah. Kita menjadi orang yang terkagum-kagum kepada diri sendiri. Muncul kemudian egoisme, muncul kemudian kesombongan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, hakikatnya ya, walaysa ma'ahu syai'. Tidak ada apapun yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begini ya, kalau kebersamaan itu dimaknai secara real itu ya, maka di situ ada dua entitas, yaitu Allah Ta'ala dan segala sesuatu itu. Padahal segala sesuatu itu tidak pernah terlepas dari kehadiran hadiratnya, tidak pernah terlepas dari backup hadiratnya.
Sehingga dalam konteks seperti ini, apa yang disebut sebagai segala sesuatu itu mesti kita tiadakan. Sebab apa? Walaisa ma'ahu syai'. Tidak ada apapun yang betul-betul bersama dengan Allah. Tidak ada. Sebab kebersamaan itu menunjukkan adanya dualisme. Tapi kalau kebersamaan yang dimaksud itu adalah sesuatu dan bayang-bayangnya, iya. Kalau yang dimaksud kebersamaan itu adalah samudra dan gelombangnya, iya. Kalau yang dimaksud kebersamaan itu adalah Allah Ta'ala dan bayang-bayang dari kehendaknya, oke. Itu kebersamaan yang hakiki. Kebersamaan yang tidak menunjukkan adanya dualisme. Kebersamaan yang tidak menunjukkan adanya dua entitas yang saling merdeka. Itu ya. Wa huwa ma kulli syai' wa aqrabu ilaika min kulli syai'. Allah Ta'ala itu beserta segala sesuatu. Nah, yang dimaksud beserta di sini ini tidak menunjuk kepada adanya dua entitas yang saling merdeka, tidak. Yaitu menunjuk kepada adanya Allah Ta'ala dan bayang-bayang dari kehendaknya, bayang-bayang kuasanya, bayang-bayang dari kemahaannya. Wa aqrabu ilaika min kulli syai'. Karena itu Allah menjadi lebih akrab kepadamu dari dekatnya segala sesuatu kepadamu. Jadi kenapa? Karena Allah lah yang mutlak satu-satunya, Allah yang pasti satu-satunya. Jadi Allah lebih dekat kepadamu ketimbang dekatnya apapun kepadamu. Bahkan Allah lebih dekat kepadamu dibandingkan dekatnya samudra dan gelombangnya. Allah lebih dekat kepadamu dibandingkan ombak dan deburnya. Allah lebih dekat kepadamu dibandingkan dekatnya langit dan warna birunya. Allah lebih dekat kepadamu dibandingkan gula dan manisnya, dan seterusnya. Famin tajallihi zuhuru kulli syai'. Nah, di antara tajalli Allah Ta'ala itu adalah tampaknya segala sesuatu. Berarti alam semesta ini adalah tajalli Allah Ta'ala, pengejawantahan dari kemahaan hadiratnya itu, alam semesta ini. Jadi kalau begitu, betapa kita bisa merasakan betapa Allah Ta'ala itu begitu dekatnya. Itulah ya yang dimaksudkan di dalam sebuah ayat ketika orang Baduy bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, wahai Rasul, apakah Allah itu dekat atau jauh? Kalau dekat aku cukup berbisik kepadanya, kalau jauh aku akan teriak memanggilnya. Nabi yang ditanya tidak menjawab, tapi kemudian Allah lah yang turun tangan untuk menjawab pertanyaan si Baduy itu dengan menurunkan firman-Nya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad, apabila bertanya hamba-hambaku kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka katakanlah sesungguhnya aku itu sangat dekat, sangat dekat, sangat dekat. Nah, tugas kita adalah mendeteksi dan merasakan kemahadekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ketika kita sudah terperangah terhadap hadiratnya, takjub terhadap hadiratnya, maka di saat itulah segala sesuatu itu akan kita rasakan menjadi serba Allah, menjadi serba Allah Ta'ala. Jadi fal kullu minhu wa bihi wa ilaih. Segala sesuatu itu dari hadiratnya, bersama hadiratnya, menuju kepada hadiratnya,
pula. Tapi itu tadi, kalau kita terhijab oleh diri kita, dan hijab yang paling tebal itu adalah diri kita, adalah nafsu kita sendiri, maka kita, walaupun Allah Ta'ala itu begitu dekatnya, kita tidak akan menyaksikan, kita tidak akan merasakan kemahadekatan hadiratnya itu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi caranya bagaimana agar kita bisa menyaksikan dan merasakan hadiratnya? Walau fanita angka bihi, andaikan engkau fana dari dirimu, ya, engkau terbebaskan dari belenggu dirimu, bihi, lantaran pertolongan Allah Ta'ala, lantaran terperangah dan terpukau kepada hadirnya itu, ra'aitahu, maka engkau akan menyaksikan Allah Ta'ala senantiasa bersamamu. Tapi kebersamaan di sini tidak menunjuk kepada adanya dualisme itu. Tidak menunjuk kepada adanya dualisme itu. Kebersamaan itu identik dengan kebersamaan samudra dengan gelombangnya, kebersamaan api dan panasnya. Nah, yang mengherankan itu apa ya? Yang mengherankan itu adalah faminal ajbi ayyakunal adam hijabal adam. Termasuk yang sangat mengherankan itu adalah bahwa sesuatu yang hakikatnya tidak ada itu menjadi hijab bagi tidak ada yang lain. Nah, contohnya yaitu tadi, kita itu kan hakikatnya tidak ada toh, tidak ada. Yang ada, yang mutlak wujud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi heran, sungguh mengherankan, kita yang tidak ada itu bisa menjadi hijab bagi tidak ada yang lain. Nah, itu sangat-sangat menakjubkan. Itu menunjukkan adanya kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min wujudi qahrihi an hajabaka bima laysa bimawjudin ma'ahu. Termasuk kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia itu menghijabmu dengan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Karena apa yang disebut sebagai hijab, yang disebut sebagai penghalang itu hakikatnya itu tidak ada. Masa ada hijab yang menutupi Allah Ta'ala? Bukankah Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu? Bukankah yang meliputi segala sesuatu itu tidak bisa dihijabi, tidak bisa ditedeng aling-alingi? Kan begitu. Jadi ini sangat menakjubkan. Sesuatu yang tidak ada menjadi hijab bagi sesuatu yang tidak ada yang lain. Sungguh sangat menakjubkan. Jadi ini sesungguhnya ya, perkara perjalanan yang sebenarnya sangat singkat, ya, sangat singkat. Perjalanan rohani yang sangat singkat. Sebenarnya sangat singkat. Nah, tapi ketika kita praktekkan untuk menempuh perjalanan rohani yang disebut sangat singkat itu ternyata prakteknya bertele-tele. Bertele-tele, gak kunjung wusul, gak kunjung sampai kepada Allah Ta'ala, tidak kunjung menyaksikan hadiratnya, tidak mudah untuk merasakannya itu. Loh, heran ya. Inilah ya bukti kemahaan Allah Ta'ala itu bertalu-talu, mendebur-debur pada segala sesuatu. Jadi ya Allah, muncul pertanyaan. Tapi pertanyaan ini terasa lancang. Sesungguhnya apa makna kehendakmu dengan semua ini ya kekasih? Ya kekasih, kalau kita hakikatnya begitu dekat, antara engkau dan aku begitu dekat, kenapa mesti ditempuh dengan riyadhah yang berdarah-darah? Allah, segala sesuatu penuh dengan kemahaanmu, penuh dengan kemahaanmu. Tapi kenapa bayang-bayang yang sesungguhnya tidak ada menjadi sering terasa lebih dekat di hati kita? Bukankah alam semesta ini sebenarnya hakikatnya tidak ada? Kenapa yang tidak ada itu bisa menjadi hijab bagi tidak ada yang lain? Allah,
Mohon ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami untuk semakin hari semakin terbelalak terhadap keindahan-Mu, semakin terpukau terhadap keagungan-Mu, sehingga akhirnya tidak ada waktu bagi kami untuk terpukau kepada bayang-bayang-Mu, untuk tertarik kepada segala sesuatu yang muncul dari-Mu. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dari pantai selatan Yogyakarta, dari pantai Parangtritis. Moga-moga cinta kita, kerinduan kita senantiasa bergemuruh kepada hadiratnya sebagaimana bergemuruhnya gelombang samudra laut selatan ini. Moga-moga sisa umur kita menjadi semakin lebih bermanfaat kepada sesama. Moga-moga anak cucu keturunan kita senantiasa mengikuti ketauladanan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya mujibas sailin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.